akan memberikan tanggapan mengenai video strategi bisnis Bank BBS di tengah sentimen wabah corona. Di video tersebut dikatakan bahwa strategi perbankan di tengah pandemi ini yaitu memberi kredit dan menampung deposito. Dan target kredit perbankan ialah mereka yang tidak terdampak wabah ini, yang usahanya atau bisnisnya lancar-lancar saja seperti itu. Lalu mereka tetap menyalurkan dana bagi mereka yang terdampak wabah corona dengan membantu memberikan relaksasi kredit. Dan perbankan optimis akan tetap jalan karena masih banyak income yang lain, contohnya dari segi korporasi, nasabah retail, dan juga pembiayaan kartu kredit, produk investasi, dan sejenisnya. Kemudian dari hal tersebut, bagaimana nih jika terjadi penundaan kredit? Jadi sebelum saya membahas ke situ, saya akan mendefinisikan sedikit mengenai kredit. Kredit secara umum yaitu kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai waktu yang disepakati, seperti itu. Kemudian terdapat 3 jenis kredit, yaitu yang pertama, kredit modal kerja. Biasa diberikan kepada pengusaha UMKM. Kemudian yang kedua, kredit investasi. Fasilitas kredit ini biasa diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan pendirian proyek, dan yang terkait dengan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu kredit konsumsi. Di sini biasanya diberikan pada individual yang umumnya pada kredit kepemilikan rumah nih, atau biasa disebut dengan KPR dan non KPR. Nah, ketika terjadi penundaan kredit atau sebut saja kredit macet seperti itu ya. Di tahun lalu Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, menetapkan satu keputusan untuk membantu pelaku kredit yang terdampak wabah virus corona, yaitu salah satunya restrukturisasi. Nah, berbicara mengenai restrukturisasi itu ialah upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kemacetan atau kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut yaitu terbukti sebagai debitur terdampak pandemi COVID-19, baik perorangan maupun perusahaan. Sektor usaha yang biasa mendapatkan fasilitas itu adalah pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, juga pertambangan. Restrukturisasi ini memiliki beberapa alternatif nih. Contohnya yang pertama, kita bisa memperpanjang waktu. Perpanjang waktu itu biasanya digunakan bagi mereka yang ingin sebuah tempo, contohnya nih 6 bulan sampai 1 tahun. Ingin tidak sama sekali membayar, tetapi dengan syarat bunga yang tidak membayar selama 6 bulan sampai 1 tahun tadi harus dibayar di akhir tenor, ataupun tergantung kebijakan pihak perbankannya seperti itu. Kemudian yang kedua, penurunan suku bunga. Contohnya nih kita mengangsur kredit di bank pemerintah nih. Bank pemerintah tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah. Contohnya, pemerintah memberikan diskon pada bunga di suatu perbankan nih. Kemudian bank pemerintah harus mengikutinya. Lain halnya dengan bank swasta. Karena bank swasta terkadang punya kebijakan tersendiri yang tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa bank tersebut juga tidak akan merugi pastinya. Bank tersebut akan mengklaim diskon bunga tersebut dari pemerintah. Jadi pemerintah yang memberi subsidinya, bukan bank, seperti itu. Lalu dengan begitu, kreditur akan mendapatkan penurunan bunga dan perpanjangan tenor selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu bayar bunga pembayaran pokok ditunda. Pada alternatif ini, kita cukup membayar bunganya saja. Kemudian pokoknya diperpanjang tenornya. Contohnya cukup bayar bunga selama 12 bulan nih.
Kemudian di bulan ke-13-nya kita akan mengangsur secara normal seperti biasa kembali, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu bayar sesuai kemampuan saat ini. Jadi di sini kita akan bernegosiasi nih dengan pihak perbankan dan mengatakan kemampuan bayar kita berapa saat ini. Contohnya biasa kita bayar per bulan 100.000, kemudian kita hanya bisa bayar 20.000 per bulan karena pandemi ini, dan harus kita sertai dengan alasan yang jelas. Maka nanti dari pihak perbankan akan memberikan persyaratan tertentu. Jadi menurut saya, ketika terjadi penundaan kredit di tengah strategi perbankan, restrukturisasi ini sangat membantu para debitur, karena istilahnya para debitur sementara bisa bernapas lega dan berharap usaha dan pendapatan kembali normal. Tapi bagi mereka yang masih sanggup membayar, sebaiknya tidak perlu melakukan restrukturisasi ini. Karena jika mengikuti restrukturisasi, kemudian di akhir tenor bayarnya semakin dipertinggi, kemudian tenornya semakin diperpanjang, hutang kita malah tidak akan selesai-selesai kan. Nah, jadi menurut saya pribadi nih, hal ini bukan hal yang menguntungkan bagi mereka yang masih mampu membayar normal. Dan pihak perbankan juga perlu nih berhati-hati, karena restrukturisasi akan membuat perubahan jadwal cash flow di masing-masing bank yang kemudian mendorong pengetatan likuiditas. Namun ke depan tetap perlu ada kebijakan stimulus lagi bagi penjamin likuiditas bank. Apalagi pandemi corona ini belum tentu nih diketahui kapan akan berakhir. Sehingga resiko-resiko harus terus dimitigasi, seperti itu. Jadi cukup sekian menurut saya yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, stay healthy, karena sehat itu hal utama. Karena dengan sehat kita mampu mencari rezeki dan beribadah mengucap syukur dan berdoa wabah ini benar-benar akan hilang dari permukaan bumi ini. Amin. Jika ada kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum.